Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lu Ayu Windy Budiari, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. 4 poin penting yang akan saya bahas yaitu sejarah Kerajaan Mataram kuno, letak Kerajaan Mataram kuno, candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno, dan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh 2 dinasti, artinya terdapat 2 wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua adalah dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti diketahui memimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintahan yang digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan, namun terkadang juga memerintah secara bersama. Demikian penjelasan tentang sejarah singkat Kerajaan Mataram kuno. Kedua, saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan terletak di Pok Itu. Hal tersebut diambil dari sumber sejarah yang berisi mengenai letak Kerajaan Mataram kuno. Namun, letak Pok Itu sendiri sampai sekarang belum jelas di mana lokasinya. Lokasi kerajaan kemungkinan berada di sekeliling pegunungan atau sungai yang di sebelah utaranya terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Sementara itu, di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu, lalu di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Kemudian, di sebelah selatan kerajaan ini berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Perihal sungai yang berada di sekitar sana meliputi Sungai Begowoto, Eloprogo, Opak, dan Bengawan Solo. Intinya, letak Mataram kuno diperkirakan berada di Jawa Tengah di antara Kadu hingga Prambanan. Sementara itu, lokasi pastinya sendiri memang belum dapat ditentukan dengan jelas. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Peninggalan Kerajaan Mataram kuno, menjadi salah satu peninggalan kerajaan yang paling penting. Namun, karena pada dasarnya kerajaan ini terdiri dari 2 dinasti yang terbagi menjadi keluarga Hindu dan Buddha, peninggalannya pun terbagi menjadi Candi Hindu dan Candi Buddha. Keluarga Shailendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di Jawa bagian utara. Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di Pegunungan Dieng dan kompleks candi Gendong Songo. Candi-candi di dalam kompleks Candi Dieng menggunakan nama-nama tokoh pewayangan seperti Candi Bima, Kunda Dewa, Arjuna, dan Semar. Sementara itu, keluarga yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh Semaratungga pada tahun 824 Masehi. Pembangunan Candi Borobudur kemudian dilanjutkan pada zaman kekuasaan Pramudawardhani dan Pikatan. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno adalah beberapa candi-candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno, termasuk 2 candi yang paling terkenal, yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah beberapa candi Hindu yang saya pilih dan akan saya jelaskan, yaitu 1. Candi Gatot-Kaca. Lokasinya berada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah barat kompleks Candi Arjuna, tepi jalan menuju Candi Bima. Nama Gatot-Kaca diambil dari tokoh pewayangan di cerita Mahabharata. 2. Candi Arjuna. Candi Arjuna memiliki bentuk yang mirip dengan candi yang kompleks Gedong Songo. Bentuk umumnya adalah persegi dengan luas kurang lebih 4 meter kubik. 3. Candi Bima. Candi Bima ditemukan di Desa Dieng, Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini berada di kompleks candi paling selatan. Bentuknya memiliki kemiripan candi di India. Bagian atap hampir sama dengan Sikara yang berbentuk seperti mangkuk terbalik. Di bagian atap ini juga ditemukan relung dan relief kepala yang disebut kudu. 4. Candi Puntadewa. Candi ini terletak di kompleks Candi Arjuna, Dieng. Dimensi candi ini berukuran kecil, namun memiliki panjang bangunan yang panjang. 5. Candi Semar. Candi Semar terletak di hadapan Candi Arjuna. Bentuknya persegi dan membujur ke arah utara sampai selatan. 6. Candi Prambanan. Merupakan candi yang megah, indah, dilengkapi dengan berbagai relief yang cantik. Candi ini juga terkadang disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Dibangun pada sekitar abad ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta, candi ini didedikasikan untuk Trimurti sebagai pencipta, pemelihara, dan pengubah.
Poin terakhir, saya akan menjelaskan tentang prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Selain candi, Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan beberapa prasasti lainnya dari kerajaan ini. Berikut adalah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu 1. Prasasti Sojomerto adalah prasasti berbahasa Melayu kuno, ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti menjelaskan bahwa Syailendra merupakan penganut agama Buddha. 2. Prasasti Canggal adalah prasasti yang berbentuk candra sangkala, ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isi prasasti menyatakan peringatan pembuatan lingga di Desa Pranagari atau dari India Utara dalam bahasa Sanskerta ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kabar Raja Syailendra yang membujuk Rakai Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara yang merupakan wihara bagi para pendeta Buddha. 4. Prasasti Kelura. Prasasti Kelura ditemukan di Desa Prambanan. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembangunan Arca Manjusri sebagai wujud Sang Buddha, Dewa Wisnu, dan Saga. Prasasti ini juga menyebutkan mengenai Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadananjaya sebagai raja yang berkuasa saat itu. 5. Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko adalah prasasti yang menceritakan tentang kekalahan bala putra dewa yang berperang melawan kakaknya yaitu Rakai Pikatan atau Pramodawardhani dalam perebutan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. 6. Prasasti Matyase. Prasasti Matyase ditemukan di Matyase, Kedu, Jawa Tengah. Prasasti berisi silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Baliti, yakni Raja Sanjaya, Rakai Penangkaran, Rakai Wara, Rakai Panunggalan, Rakai Garuh, Rakai Watuh Malang, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watukara Dia Balitung. Demikian penjelasan tentang Kerajaan Mataram kuno yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat disimak dengan baik dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi